Dalam sejarah umat manusia, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami selalu meninggalkan dampak destruktif yang kasat mata. Korban jiwa, kerusakan infrastruktur, kemiskinan struktural, serta krisis lingkungan yang berkepanjangan. Namun di balik bencana fisik tersebut, ada satu bencana yang jauh lebih dahsyat dan berbahaya, yaitu bencana akidah. Bencana akidah tidak merobohkan bangunan, tetapi meruntuhkan keyakinan. Ia tidak menewaskan tubuh, tetapi mematikan jiwa. Masyarakat yang tertimpa bencana akidah akan kehilangan pegangan hidup, bingung membedakan yang hak dan batil, serta perlahan-lahan tercerabut dari keyakinan terhadap akhirat. Beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh berbagai peristiwa yang mengundang keprihatinan serius. Di media sosial beredar video grup qasidah dari Masjid Ta'lim Gorwa, Halmahera Utara yang tampil di dalam gereja Petrus Baru, Gorwa. Belasan ibu-ibu berjilbab memainkan rebana dan melantunkan syair di dalam gereja. Sebelumnya, pernah pula viral sekelompok pemuda yang melantunkan salawat di gereja, serta seorang guru yang mengajak anak-anak Muslim mengunjungi gereja dalam rangka pembelajaran. Kejadian-kejadian ini tidak bisa dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri atau sekadar persoalan toleransi sosial. Ia adalah gejala dari kaburnya batas-batas akidah. Di negeri ini memang terdapat kelompok-kelompok yang secara sistematis berupaya mengaburkan makna agama, baik melalui wacana akademik, ceramah keagamaan, maupun pendekatan kebudayaan. Sebagian dari mereka yang kerap menyebut diri sebagai cendekiawan, ustaz, atau tokoh agama, menyebarkan paham pluralisme agama, yaitu paham yang menyamakan semua agama secara teologis, mengklaim bahwa seluruh agama menuju kebenaran yang sama, dan seluruh pemeluk agama akan masuk surga. Pada awal tahun 2000-an, paham ini dikenal luas melalui jaringan Islam liberal, JIL. Meski kini JIL tidak lagi tampil secara formal, substansi pemikirannya tetap hidup, menyebar melalui komunitas kampus, lembaga pendidikan, aktivisme sosial, dan media. Padahal, paham pluralisme agama ini telah secara tegas diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia, MUI. Dalam Munasabah MUI di Jakarta pada 24-29 Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa nomor CT Munas Dater MUI 2, 2005 yang menyatakan bahwa pluralisme agama adalah haram. Alasannya jelas. Pluralisme agama menyamakan semua agama secara teologis, menjadikan kebenaran agama relatif, serta menghapus klaim kebenaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks ini, pernyataan Menteri Agama Nasaruddin Umar pada acara doa bersama lintas agama di Jakarta tahun 2025 patut dikritisi secara ilmiah dan proporsional. Ia menyatakan, kalau ada orang mengajarkan agama tetapi muridnya justru membenci orang lain atau agama lain, maka pada hakikatnya itu bukan ajaran agama. Semua agama ujungnya adalah cinta. Gagasan kurikulum cinta yang disuarakan tersebut terdengar indah, namun problematis. Sebab, jika tidak diberi batas, akidah yang tegas, ia berpotensi mendorong penyamaan agama. Klaim bahwa semua agama ujungnya cinta merupakan narasi klasik pluralisme agama yang sebelumnya dirintis oleh tokoh-tokoh seperti Nurcholish Majid dan Gus Dur. Islam memang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan akhlak mulia. Namun Islam juga menuntut keyakinan teologis yang tegas. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa hanya Islam agama yang benar, sementara agama di luar Islam adalah batil dalam perspektif akidah. Pada saat yang sama, Islam memerintahkan dakwah dengan hikmah,
yaitu mengajak manusia keluar dari kebatilan menuju kebenaran Islam. Inilah misi terbesar Rasulullah sepanjang hidupnya. Sikap tegas dalam akidah ini telah menjadi ijma para ulama sepanjang sejarah Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan, tidak halal bagi umat Islam menyerupai orang kafir dalam perkara ibadah dan ritual keagamaan mereka. Rinekal itu termasuk mengikuti jalan mereka yang batil. Beliau juga menyatakan, membedakan diri dari agama-agama selain. Islam adalah kewajiban yang menjaga keimanan dan kelestarian agama. Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudhah At-Talibin menyatakan dengan sangat jelas, barang siapa meyakini ada jalan selain syariat Muhammad yang dapat membawa kepada Allah, maka ia telah kafir. Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan surah Ali Imran ayat 85 menegaskan, ayat ini adalah naskati bahwa tidak ada keselamatan dan penerimaan di sisi Allah kecuali dengan Islam, dan agama selainnya tidak diterima. Sementara itu, Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah dalam Mafatihul Ghaib saat menafsirkan surah Al-Maidah ayat 3 menyatakan, syariat-syariat terdahulu telah dihapus dengan syariat Muhammad, maka tidak halal bagi siapapun mengikuti selainnya setelah beliau diutus. Penutup, bencana alam menguji kesabaran manusia, tetapi bencana akidah mengancam keselamatan abadi. Jika banjir menghanyutkan rumah dan harta, maka pluralisme agama menghanyutkan iman. Karena itu, menjaga kemurnian akidah jauh lebih mendesak daripada sekadar memulihkan kerusakan fisik. Umat Islam dituntut untuk bersikap adil, santun, dan berakhlak mulia kepada siapapun tanpa harus mengorbankan keyakinan. Toleransi tidak boleh berubah menjadi relativisme. Persaudaraan kemanusiaan tidak boleh menghapus kebenaran wahyu. Di tengah derasnya arus pengaburan akidah, umat Islam harus kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan pemahaman para ulama agar tidak terjerumus ke dalam bencana yang paling berbahaya, kehilangan iman tanpa disadari.